人口中那个人。Para saudaraku, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2025 untuk bagian yang pertama, dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diceritakan 20 tahun yang lalu terdapat kejadian yang menggemparkan dunia kultivator. Mukingge yang merupakan pemimpin sekte Sisan dari Gunung Barat telah mengambil sumber spiritual milik pemimpin iblis yang tersegel puluhan ribu tahun yang lalu. Yang saat itu sumber spiritual iblis berada di dalam tubuh muridnya yang bernama Yisui, dan ia ambil dikarenakan ia tidak ingin muridnya tersebut menjadi seorang iblis dan menghancurkan semua alam. Namun keempat sekte lainnya yang mengetahui hal tersebut justru menganggap Mukingge telah berkhianat dan ingin menjadi pemimpin iblis. Bahkan muridnya sendiri yang bernama Yisui pun menyerang karena sumber spiritual iblis yang selama puluhan tahun berada di dalam tubuhnya telah diambil oleh gurunya, dan menganggap kalau gurunya tersebut menginginkan kekuatan iblis. Hingga pada akhirnya Mukingge pun mati dengan keadaan yang hina yang dianggap sebagai pengkhianat. 你要誓师。一山从不原谅叛徒，苏以是。 Dan setelah itu Yisui lalu mencari pohon reinkarnasi hingga berhasil menemukan secercah jiwa yang tersisa dari gurunya. Bahkan ia mengorbankan setengah pil emasnya untuk membantu gurunya bereinkarnasi, dengan harapan setelah kembali ia bisa menemukan sumber spiritual iblis yang telah hilang di hari itu. Singkatnya, setelah 18 tahun kemudian, terlihat seorang wanita bernama Sueran yang merupakan anak yatim piatu yang dulunya ia ditemukan di sungai oleh seorang paman dari keluarga Sue. Bahkan dari lahir, ia selalu ditemani oleh sebatang pohon yang ia panggil Ling Xiao. Sedangkan di sisi lain, terdapat ketua sekte Qi bernama Wei Jiu yang kini telah mendapatkan sebuah kompas spiritual yang mampu menghancurkan segel Gunung Jue yang terkurung selama 18 tahun terakhir ini, yang dulunya pernah dibuat oleh Yisui supaya orang luar tidak bisa masuk ke sana, dikarenakan di sana terdapat reinkarnasi dari Mukingge. Mereka lalu sampai di Gunung Jue dan mencari buah reinkarnasi milik Mukingge agar mereka bisa memanfaatkan reinkarnasi Mukingge menjadi seorang iblis, karena Mukingge yang memiliki keahlian spiritual yang tak tertandingi. Dan setelah dicek, ternyata di pohon tersebut terdapat 2 buah, dan buah satunya sudah jatuh sebelum waktunya tiba, sehingga mereka pun baru menyadari kalau 18 tahun yang lalu adiknya Mukingge juga berada di sisi Mukingge, yang membuat adiknya itu masuk ke dalam kutukan 9 tingkat pengorbanan dan bereinkarnasi di pohon ini. Wei Jiu yang menganggap kalau buah yang jatuh itu merupakan reinkarnasi Mukingge, ia pun meminta mereka semua untuk segera mencarinya. Sementara di Gunung Barat, terlihat Yisui yang selama 18 tahun bermeditasi dan hampir mencapai kesempurnaan dalam waktu 1 bulan lagi. Namun ia justru menghentikannya secara paksa demi menyelamatkan reinkarnasi Mukingge karena sekte Qi kini sedang mengincarnya. Lalu ia menemui muridnya yang bernama Yutong dan Yuchen yang langsung memberikan hormat, dan ia memberitahukan kepada muridnya tentang sekte Qi yang berhasil masuk dari segel miliknya dan kini sedang mencari keberadaan reinkarnasi dari Mukingge.
Kembali kepada Sueran dan Cui yang kini sedang bersiap-siap untuk menyediakan arak dan makanan untuk Tuan Suyu yang merupakan putra mahkota yang baru datang di kedai mereka. 有个人肯定有我想要的答案。 Alasan Tuan Suyu yang ketika datang ke kedai ini selalu duduk di luar dan memandangi Gunung Cue karena ia sedang menunggu temannya yang sudah lama tidak pulang. 藏的无天线。 Hingga di malam harinya, Sekte Chi pun mulai bertindak untuk menculik orang-orang yang lahir di tahun Kinggeng di desa kaki Gunung Cue karena tahun itulah reinkarnasi Mu Kingge lahir. Bahkan Cui pun diculik oleh mereka. Sueran yang hampir diculik juga, namun Ling Xiao yang merupakan batang pohon itu berhasil menyelamatkannya. Mengetahui kalau Cui telah diculik, ia pun mengeluarkan sebuah jimat pemberian Tuan Suyu dan meminta jimat tersebut untuk membawa ia menemui Cui. Ia pun telah sampai di sana dan bersembunyi di balik pohon. Terlihat para warga di sana merupakan orang-orang yang lahir di tahun Kinggeng. Namun Sekte Chi tidak berhasil menemukan reinkarnasi Mu Kingge yang membuat Wei Jiu marah dan mengancam untuk membunuh mereka semua jika tidak memberitahukan di mana reinkarnasi Mu Kingge berada. Dengan ancaman tersebut, salah satu warga lalu mengatakan kalau ia mengetahui orang yang dicari mereka dan orang tersebut merupakan wanita yatim piatu yang di sisinya terdapat sebatang pohon yang bisa bergerak. Sueran yang panik karena menyadari kalau orang yang dicari oleh Sekte Chi adalah dirinya. Ia pun ingin menemui dan meminta bantuan kepada Tuan Suyu untuk menyelamatkan para warga. Namun itu sudah terlambat karena Wei Jiu telah mengetahui persembunyiannya. Dia yang dibawa oleh burung gagak milik Wei Jiu. Akan tetapi tiba-tiba terdapat pria misterius yang langsung menyelamatkannya. Yang ternyata itu adalah Hisui. Di sana Hisui begitu terkejut karena Sueran yang merupakan reinkarnasi Mu Kingge gurunya tidak mengenali dirinya. Tak lama kemudian Sekte Chi pun datang dan Hisui berhasil membunuh mereka semua dengan mudahnya. 难道他就是手术先生口中那个人？ Lalu tiba-tiba tubuhnya Sueran kesakitan yang ternyata ia terkena aura iblis sehingga Hisui pun menghilangkan aura iblis tersebut dan membawanya pulang. Di sini ia merasa heran kenapa reinkarnasi Mu Kingge tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali dan apakah kekuatannya itu telah menghilang. Demi menjaganya dari kejaran Sekte Chi, ia pun berinisiatif untuk mengangkat Sueran menjadi muridnya dan akan melatihnya. Yang membuat Yutong terkejut dan mencegahnya karena itu merupakan penghinaan untuk Mu Kingge yang dulunya merupakan gurunya Hisui. Namun reinkarnasi kali ini Hisui justru ingin menjadikan Sueran sebagai muridnya. Akan tetapi meskipun begitu Hisui tetap memaksa dan akan menjadikan Sueran sebagai murid. Sueran yang sudah sadar lalu ingin pergi dari sana. Namun Hisui yang menyadari hal tersebut langsung menghentikannya. Bahkan ia juga memberikan plat giok murid Gunung Barat dan meminta Sueran untuk meneteskan darahnya ke dalam plat giok tersebut supaya Sueran menjadi muridnya. Tidak hanya itu, ia juga memaksa Sueran untuk berlutut yang membuat Sueran menjadi marah dan menyuruh Hisui untuk berlutut juga. Dan tiba-tiba 让人跪下，我让你跪下行不行？ Hisui pun menjadi terkejut karena apa yang diperintah oleh Sueran menjadi kenyataan, sehingga ia menyadari kalau Sueran masih memiliki kekuatan milik gurunya. Kembali kepada Wei Jiu yang begitu marah karena anak buahnya telah dibunuh oleh seseorang. Ia pun langsung pergi untuk menemui orang tersebut. Hisui yang berada di luar tak sengaja menemukan sebuah mantra milik Suyu sehingga ia menyadari kalau Suyu berada di sekitar hutan ini. Lalu tak lama kemudian Wei Jiu pun datang dan akan membunuhnya. Namun Hisui berhasil kabur dan membawa mereka ke tempat milik Suyu. Wei Jiu yang menganggap kalau kediaman ini milik seseorang yang telah membunuh anak buahnya, ia pun akan menyerang. Namun tiba-tiba ia terkena sebuah jebakan.
Suyu bersama gurunya yang bernama Feng pun langsung keluar dan melihat Wei Jiu berada di sini. Ia pun begitu marah karena Wei Jiu sangat berani telah menyelinap ke kediaman peristirahatan milik putra mahkota. Kemudian Jiu Yuan pun datang dengan melaporkan kalau keempat sekte sebentar lagi akan datang ke sini, sehingga mereka pun harus pergi dari tempat tersebut. Dan keesokan paginya, Yisui lalu membawa Sueran ke sekte Sisan yang berada di Gunung Barat karena hari ini akan diadakan upacara penerimaan murid baru yang telah terpilih. Dan sesaat ia mengingat kejadian akan masa lalunya ketika ia diterima menjadi murid Mukingge dan memperkenalkan sekte ini kepada dirinya. Jishan, Lalu Yu Chen datang dengan melaporkan kepada sang ketua kalau ketiga murid barunya sudah menunggu di depan aula. 主人，雨神传 Yu Chen kemudian membawa Sueran ke hadapan ketiga murid baru lainnya dan memperkenalkan batu spiritual kepada mereka, yang dimana batu tersebut dapat mengidentifikasi akar spiritual, dan akar spiritual 5 elemen menentukan bakat kultivasi. Makin banyak akar spiritual seseorang, maka makin besar bakat seseorang. Setelah itu Baisan mencobanya dan ia berhasil mengeluarkan 2 akar elemen, yaitu emas dan air. Sesaat Sueran bertanya apakah mereka datang ke sini juga karena dipaksa oleh ketua sekte. Mereka pun begitu terkejut karena semua calon murid justru ingin menjadi bagian dari sekte ini. Namun kenapa Sueran justru dipaksa oleh sang ketua agar menjadi muridnya? Atau mungkin sang ketua memilihnya dikarenakan memiliki 5 akar elemen yang sangat langka? Sehingga mereka pun yang penasaran meminta Sueran untuk mencoba menekan batu spiritual tersebut. Namun setelah menekannya, ternyata kelima akar elemen tersebut tidak muncul, yang artinya Sueran tidak memiliki bakat spiritual apapun, yang membuat mereka semua menjadi heran kenapa sang ketua memaksa Sueran menjadi muridnya. Setelah itu mereka pun masuk ke dalam dan upacara murid baru pun akan dimulai. Lalu mereka dipinta untuk meneteskan darahnya ke pelat giok dan membawa secangkir teh untuk sang ketua sebagai penghormatan kepada sang guru. Ketika ketiga murid lainnya berhasil menjalani upacara dengan sempurna, namun tidak dengan Sueran yang tiba-tiba cangkirnya pecah dan cuaca menjadi gelap, karena bagaimanapun juga Yisui sudah melanggar janji guru dan murid. Yang dimana Sueran yang merupakan reinkarnasi dari Mukingge, gurunya Yisui, tidak bisa dijadikan sebagai muridnya. Namun Yisui tetap memaksa dan ingin menjadi Sueran sebagai murid dan mencoba meminum arak tersebut, sehingga petir pun menyambar aula sekte. Setelah itu ia membawanya ke lembah Sifeng dan memaksanya untuk turun ke bawah supaya Sueran bisa berlatih dan membuka meridiannya agar kekuatan spiritual yang di tubuhnya bisa dikeluarkan. Hingga keesokan paginya, ia yang telah kembali lalu mencoba kekuatan spiritualnya dan berhasil mengendalikan sebuah benda dari jarak jauh yang berada di ruangan milik Yisui. Di sisi lain di sekte jiwa, alat pendeteksi iblis milik mereka tiba-tiba bergerak, yang artinya sumber spiritual iblis sepertinya mulai muncul. Para ketua dari berbagai sekte pun dikumpulkan dan mereka pun beranggapan kalau Mukingge telah lahir kembali, sehingga mereka harus menemui Yisui di Gunung Barat. Kemudian mereka mengutus 2 tetua dari 2 sekte, yaitu Hong San dari sekte Gunung Kong dan Liang Yu dari sekte Jiwa untuk bertemu dengan Yisui, dengan menjelaskan kalau kedatangan mereka berdua ini atas perintah dari guru mereka untuk menanyakan terkait masalah di Gunung Jue, terutama pohon reinkarnasi. Dikarenakan kemarin malam alat pendeteksi iblis milik mereka tiba-tiba bergerak, yang kemungkinan Mukingge telah lahir kembali. Namun Yisui di sini langsung menunjukkan pohon spiritual yang kini buah dari pohon tersebut belumlah jatuh, sehingga ia beralasan kalau alat pendeteksi milik mereka telah rusak. Padahal buah tersebut bukanlah milik Mukingge, melainkan adiknya yang dulu terbawa masuk ke dalam kutukan 9 tingkat pengorbanan dan bereinkarnasi di pohon tersebut.
Lalu tak jauh dari sana, Baisan dan Gao Chang mencoba menahan para murid dari Sekte Gunung Gong yang ingin masuk ke wilayah Sekte Sisan milik mereka, sehingga perdebatan pun terjadi dan bahkan Baisan terluka akibat kalah bertarung dengan murid tersebut. Murid dari Sekte Gunung Gong itu lalu meremehkan kekuatan mereka, dan di saat ingin menyerang, tiba-tiba kekuatan dari tubuh Sueran keluar hingga murid tersebut terluka parah. Dan tak lama setelah itu, Yisui pun datang dan menghukum para murid dari Sekte Gunung Gong tersebut karena ia memiliki peraturan untuk melarang siapapun masuk ke wilayahnya. Hong San yang melihat muridnya diserang, ia meminta Yisui untuk melepaskan dan memaafkan mereka, sehingga Yisui pun mengabulkan permintaannya tersebut asalkan jangan mengulanginya lagi, dan jika tetap melanggar maka ia akan membunuh siapapun yang masuk ke wilayah sektenya ini tanpa izin. Di sini Yisui yang begitu marah atas tindakan Sueran karena mengeluarkan kekuatan spiritualnya di hadapan semua orang. Ia lalu menghukumnya di kolam Lotus Es. Namun ternyata itu bukanlah sembarang kolam biasa, melainkan mampu memberikan kekuatan spiritual es kepada orang yang mempelajarinya. Dan dengan kesempatan itulah, Sueran pun mencoba mempelajari teknik tersebut. Singkatnya, setelah ia berhasil menjalani hukuman, ia lalu masuk ke ruangan milik Yisui dan menemukan sebuah pedang giok darah milik gurunya. Ia yang ingin memiliki giok tersebut, namun tiba-tiba ia terpental ketika memaksa mengeluarkannya dari pedang tersebut. Kemudian ia menemukan sebuah gaun merah milik Mukingge. Bahkan ia juga menemukan kantong spiritual di lemari tersebut yang di dalamnya terdapat beberapa mantra spiritual. Kemudian ia masuk lebih dalam lagi dan menemukan sebuah cermin air, pusaka spiritual yang melegenda yang bisa mengirim seseorang ke tempat manapun yang diinginkan. Dan ketika ia memegangnya, cermin itu langsung memperlihatkan seekor naga besar yang sedang bertarung dengan Yisui. Ketika Yisui berhasil mengambil darah naga tersebut, lalu ia pun kembali ke ruangannya. Menyadari hal itu, Sueran langsung bersembunyi dengan menggunakan mantra penghilang diri yang ia dapat dari kantong spiritual. Yisui yang mabuk lalu tertidur pulas, dan Sueran yang memiliki kesempatan untuk mengambil giok dari pedang tersebut. Ia pun segera mengambilnya dengan menggunakan mantra peringan benda berat. Bahkan ia juga mengambil sebuah giok yang ada di sana, lalu pergi dari tempat tersebut. Di sana ia meminta pelat giok untuk menunjukkan jalan keluar dari gunung ini. Namun pelat giok tersebut tidak merespon. Lalu ia kedatangan seekor harimau kecil bernama Xiaobai. Dengan kesempatan itulah ia meminta harimau tersebut untuk memberitahukannya jalan untuk turun gunung. Harimau putih itu pun membawanya ke sebuah istana Lingxi di Gunung Barat yang ternyata ruangan ini dulunya milik Mukingge. Ia pun masuk ke dalam dan menemukan beberapa resep membuat arak dan makanan yang membuat ia begitu bahagia karena tidak menyangka Mukingge yang dianggap sebagai pemimpin iblis oleh semua sekte justru menyukai kebiasaan seperti manusia biasa. Lalu ia tidak sengaja menemukan peta Gunung Barat tersebut yang membuat ia begitu senang karena ia berhasil menemukan jalan keluar untuk pergi dari sini. Dan ketika ia ingin pergi dari sana, tiba-tiba terdapat sebuah mantra yang membuat ia memakai tudung merah milik Mukingge. Dan di waktu yang sama juga, Yisui yang masih mabuk lalu datang ke sana dan terkejut melihat Mukingge yang hidup kembali. Sueran yang tidak ingin didekatinya, tiba-tiba pedang yang ada di sana justru menyerang Yisui. Hingga pada akhirnya Yisui pun kembali tersadar dari mabuknya dan menyadari kalau di hadapannya ini bukanlah Mukingge melainkan Sueran. Sueran yang memiliki kesempatan lalu pergi dari sana. Singkatnya, di pagi harinya, ia yang telah berhasil turun gunung dan telah sampai di sebuah desa, ia pun begitu senang.
Ia yang lapar lalu singgah di sebuah kedai dan memesan beberapa makanan. Namun ia tidak menyadari kalau wajahnya kini semakin tua. Bahkan ia tiba-tiba muntah darah. Dan ia yang sudah sadar begitu terkejut ketika ia bercermin dan melihat wajahnya yang menjadi tua. 不是威胁我， Kemudian ia menggunakan teknik spiritual es yang sebelumnya pernah ia pelajari. 天道周期。 Namun karena kekuatan itulah Wei Jiu berhasil menemukannya. Kemudian ia menggunakan teknik formasi lautan kesadaran jiwa agar ia bisa mengambil jiwa milik Sueran yang merupakan reinkarnasi Mukingge untuk ia jadikan sebagai pemimpin iblis. Namun ketika ia ingin mengambilnya, tiba-tiba Yisui datang dan menyerang. Bahkan ia berhasil menghancurkan teknik formasi laut kesadaran jiwa tersebut. Dan singkatnya Sueran pun dibawa kembali ke Gunung Barat. Setelah keluar, ia lalu menemui Zheng Yi yang telah ia undang untuk datang ke sini karena ternyata Zheng Yi juga merupakan murid Mukingge di saat dulu. Lalu ia memintanya untuk masuk ke dalam dan melihat kondisi guru mereka saat ini. Di sana Yisui menjelaskan kalau proses reinkarnasi dari buah reinkarnasinya berubah dan jatuh lebih awal yang menyebabkan jiwanya Sueran pecah begitu terlahir sehingga Sueran hanya bisa bergantung pada kekuatan spiritual dari pohon reinkarnasi untuk bertahan hidup, dan jika terlalu jauh dari pohon itu maka akan membahayakan nyawanya. Itu sebabnya alasan ia meminta Sueran untuk tetap tinggal di gunung ini karena bagaimanapun juga Sueran merupakan reinkarnasi dari guru mereka yaitu Mukingge, dan bahkan kematian guru mereka memang atas kesalahan dirinya yaitu dulu menyimpan sumber spiritual iblis selama puluhan tahun agar ia bisa menjadi lebih kuat. Namun di saat Mukingge tidak ingin ia menjadi seorang iblis, sang guru justru berkorban dan mengambil sumber spiritual tersebut yang sampai saat ini tidak tahu keberadaannya. Kemudian kita beralih ke 22 tahun yang lalu. Terlihat Yisui yang berada di perbatasan sekte Qi yang merupakan sekte iblis mengancam mereka untuk memberikan dia serangga pemikat hati. Hingga pada akhirnya semua pasukan sekte itu pun musnah seketika dan jenderal sekte tersebut lalu memberikan serangga pemikat hati itu kepadanya. Setelah itu ia menemui Xiao Xiao yang merupakan anak angkat dari Raja Bing, dan Yisui juga merupakan seorang anak selir dari Raja Bing. Di sana Xiao Xiao memberitahukannya kalau hari ini putra dari Raja Zong yang bernama Suyu akan membawa seorang jenderal dari musuh kerajaan mereka untuk menyerah dan menghadap kepada sang kaisar. Dan ternyata Yisui mengambil serangga pemikat hati dari sekte iblis memang untuk rencana ini agar ia bisa mengendalikan jenderal dari kerajaan musuh mereka, dan seolah-olah ia menyelamatkan sang kaisar. Singkatnya Pangeran Suyu pun menghadap kepada sang kaisar dengan melaporkan kalau para jenderal dari kerajaan musuh mereka kini sudah menunggu di luar kamp militer. Di saat jenderal dari kerajaan Fui akan memberikan peta perbatasan kepada sang kaisar atas permohonan maafnya, seketika Yisui pun memberikan serangga pemikat hati tersebut kepada para jenderal itu sehingga para jenderal itu ingin menyerang sang kaisar, dan Yisui pun berpura-pura menolong sang kaisar. Atas kejadian itulah, sang kaisar begitu kesal terhadap Pangeran Suyu yang merupakan anak dari Raja Zong karena tidak teliti terhadap pasukan musuh yang berpura-pura menyerah. Namun di sisi itu juga ia sangat berterima kasih terhadap Yisui yang merupakan anak selir dari Raja Zong yang sudah menyelamatkan dirinya. Oleh karena itu sang kaisar akan memberikannya sebuah hadiah. Singkatnya,
atas tindakannya tersebut. Isui pun dihina oleh para pangeran lainnya karena anak dari seorang selir mulai berani menyelamatkan sang kaisar. Ia yang begitu kesal lalu ingin membunuh mereka semua, namun itu dihentikan oleh Mukingge yang baru datang, dan disinilah pertemuan pertama mereka. 长得是真好。 Xiao Xiao lalu menjelaskan kalau wanita yang berpakaian merah itu bernama Mukingge yang berusia 25 tahun namun sudah menjadi guru spiritual yang sangat hebat. Akan tetapi meskipun begitu Mukingge tidak pernah mematuhi keempat sekte besar lainnya sehingga Mukingge dianggap sebagai aliran sesat oleh para kultivator, dan ia juga tidak tahu bagaimana bisa Mukingge berada di sini hingga begitu dekat dengan Pangeran Suyu. 那又如何？谁都不能阻止我完成大。 Yang ternyata Mukingge datang ke sini karena Wu yang merupakan adiknya tinggal di sini dan menjadi pelayan Pangeran Yu. 这段时间你都在小玉身边，没给她听。 Sedangkan di sisi lain, Isui yang telah kembali tak sengaja mendengar pembicaraan ayahnya yaitu Raja Ping dengan pria bertopeng yang merupakan kaki tangan ayahnya sedang membicarakan tentang dirinya yang kini sudah dewasa dan mereka ingin menjadikan ia sebagai alat agar ayahnya tersebut suatu saat nanti bisa menguasai kerajaan ini. Sesaat Isui pun mengingat kejadian di waktu kecilnya yang baru sadar dari pingsannya di kediaman Raja Ping yang merupakan ayah kandungnya. Lalu Raja Ping pun akan memberikan identitas kepadanya sebagai anak dari seorang selir dan tinggal di kerajaan ini asalkan Isui mau menuruti semua perintahnya. Lalu pria bertopeng tersebut mengeluarkan sebuah botol yang isinya merupakan kekuatan tertinggi di dunia ini, yaitu sumber spiritual. Asalkan memiliki kekuatan sumber spiritual, apapun di dunia ini bisa dikuasai semudah membalikkan telapak tangan. Namun sayangnya ia hanya memiliki setetes sumber spiritual, sedangkan sumber spiritual yang utuh berada di alam baka dan tersegel selama puluhan ribu tahun, dan hanya anak iblislah yang bisa memanggil kekuatan tersebut. Setelah latihan berkali-kali, suatu saat nanti Isui juga bisa memanggil sumber spiritual tersebut ke dalam tubuhnya. Ia lalu dilatih dengan keras hingga terluka parah. Namun di sisi itu terdapat Xiao Xiao yang merupakan anak angkat Raja Ping juga yang sangat perhatian kepadanya. Bahkan di saat Xiao Xiao dihina oleh para pangeran karena tidak pantas berada di kerajaan ini, Isui pun menolongnya. 曾把我放在我眼里。 Dan berjanji kalau suatu saat nanti ia akan menjadi lebih kuat dan menguasai kerajaan ini supaya orang-orang yang telah menghina selama ini tunduk berlutut di hadapan mereka berdua. 这样才能成为最终。 Ia yang terus berlatih setiap hari hingga pada akhirnya Isui pun tumbuh dewasa. Bahkan ia berhasil melihat keberadaan sumber spiritual iblis tersebut di alam baka, walaupun kini ia belum bisa memanggilnya. Pria bertopeng itu mengatakan kalau Isui telah berhasil menghubungkan setetes sumber spiritualnya ke dalam inti sumber spiritual iblis tersebut. Namun jika ingin mengambilnya di alam baka, Isui harus menguasai teknik hati iblis penyerap unsur, yang dimana teknik ini bisa menyerap kekuatan orang lain dan kekuatan spiritual segala makhluk. Namun sayangnya kitab iblis tersebut tersegel di sekte jiwa. 印起来了。 Singkatnya, ia yang ke sekte jiwa bersama Xiao Xiao dengan menyamar menjadi orang lain dan berpura-pura ingin menjadi murid sekte tersebut. Namun ternyata mereka tetap tidak bisa mendapatkan kitab iblis tersebut. Oleh karena itu ia pun melaporkan hal ini kepada ayahnya dan mengatakan kalau kitab tersebut berada di gedung penyimpanan kitab, yang dimana gedung itu tidak boleh orang lain masuk ke dalam terkecuali para murid yang memiliki kultivasi tingkat tinggi. Sang ayah pun begitu marah, namun ia memiliki misi lain untuknya, yaitu menculik dan membunuh pangeran kedua dari Raja Zong.
Pangeran Suyu yang mendapatkan informasi kalau salah satu adiknya telah diculik oleh orang misterius. Ia pun meminta bantuan Mu Qingge untuk mencarinya. 你想要我帮你？ Mu Qingge yang mencoba mencarinya, ia pun berhasil menemukan sebuah teknik penyamaran milik Sekte Jiwa. Lalu di sana ia menemukan seseorang yang ternyata itu adalah Yisui, sehingga ia menganggap kalau Yisui lah yang telah menculik pangeran kedua. Namun Yisui yang tidak mengakuinya sehingga pertarungan pun terjadi. Dalam pertarungan tersebut, Mu Qingge menyadari kalau Yisui yang menggunakan teknik iblis. Ia pun menganggap kalau Yisui merupakan anak iblis yang selama ini ia cari. Oleh karena itu, ia meminta Yisui untuk menjadi muridnya. Namun Yisui menolaknya. 他竟然就是那个魔子。 Ia yang kembali ke Sekte Jiwa, lalu dihadang oleh para murid senior di sana dikarenakan Yisui yang merupakan murid baru telah lancang turun gunung. Yisui yang tidak mau diatur sehingga ia mengeluarkan teknik petirnya. Namun di saat ia lengah, tiba-tiba senior tersebut justru menyerang sehingga ia pun terluka parah. Ketika berada di kamarnya, sesaat ia mendapatkan surat dari ayahnya yang marah karena Yisui yang tidak berhasil membunuh pangeran kedua dari Raja Zong, sehingga sang ayah memintanya untuk mempercepat mendapatkan kitab iblis tersebut. Ia yang mencoba masuk ke dalam gedung penyimpanan kitab, namun ternyata Mu Qingge juga menyelinap ke sana yang sudah mengetahui rencana Yisui menjadi murid Sekte Jiwa karena ingin mendapatkan kitab iblis tersebut. Mu Qingge yang tidak akan membiarkan hal itu, ia lalu kembali meminta Yisui untuk menjadi muridnya. Namun Yisui tetap menolak karena ia tidak ingin menjadi seorang murid dari sekte apapun. Dengan penolakan tersebutlah, Mu Qingge lalu menyegelnya dan memintanya untuk memberitahukan di mana pangeran kedua berada. Dan karena tidak ada pilihan lain, Yisui pun memberitahukannya. Namun meskipun begitu, Mu Qingge tetap menyalakan kembang api di atas gedung yang membuat para murid Sekte Jiwa menyadari kalau gedung penyimpanan kitab terdapat seorang penyusup. Sementara Mu Qingge yang kabur lalu pergi ke sebuah goa dan berhasil menemukan pangeran kedua. Kembali kepada Yisui yang telah berhasil ditangkap disiksa oleh para senior karena telah melanggar aturan sekte. 也不知道什么邪门来的。 Dan setelah itu ketua Sekte Jiwa yang bernama Zenren ini lalu masuk ke dalam dan memberikan minum kepadanya. Di sana Zenren menjelaskan kalau ia sudah mengetahui alasan Yisui ingin menjadi murid Sekte Jiwa karena Yisui memang menginginkan kitab iblis tersebut. Ia akan memberikannya dengan cuma-cuma, namun dengan satu syarat, yaitu Yisui harus menjadi muridnya langsung di bawah pimpinannya karena ia mengetahui kemampuan Yisui yang sangat luar biasa. Yisui yang memiliki kesempatan untuk memiliki kitab iblis tersebut, lalu ia memberikan setetes darahnya ke atas pelat giok sebagai tanda kalau ia menjadi murid ketua Sekte Jiwa. Namun ternyata itu bukanlah ketua Sekte Jiwa, melainkan Mu Qingge. 这杯拜师茶， Tak lama setelah itu para murid Sekte Jiwa pun datang dan akan menangkap Mu Qingge. Namun Mu Qingge berhasil kabur bersama Yisui yang kini sudah menjadi murid sahnya. Lalu ia pun membawanya ke Gunung Barat yang tak lain merupakan Sekte Sisan dan memperkenalkan Yisui kepada murid lainnya. Setelah itu Mu Qingge lalu mengajari beberapa teknik pedang kepadanya. Setelah beberapa bulan berada di Sekte Sisan, ia pun pergi ke sebuah desa yang dimana desa tersebut merupakan tempat kelahirannya dan kini ia telah sampai di depan rumahnya. Sesaat ia pun mengingat kejadian di waktu kecil yang dimana ayahnya yang merupakan Raja Pink selama 10 tahun tidak pernah menjenguknya. Ibunya lalu memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang pria sehingga ayah tirinya tersebut yang sangat tidak menyukainya, Yisui, selalu dihina dan bahkan disiksa.
Ibunya yang melihatnya ada di luar begitu terkejut karena Yisui yang telah pulang. Namun ibunya itu tetap memintanya untuk segera pergi dari sini karena saat ini ia yang sudah memiliki seorang anak dari ayah tirinya. 你来这儿干什么？ Kemudian Yisui pun mengingat kejadian akan masa lalunya yang dimana Raja Ping yang merupakan ayah kandungnya yang selama 10 tahun tidak menjenguknya di hari itu justru ingin membawa ia ke istana. Sang ibu pun akan memberikannya asalkan Raja Ping mau membelinya, sehingga Raja Ping pun memberikan tusuk giok yang mahal seharga 1 rumah agar bisa membawa Yisui ke istana. Namun meskipun begitu Yisui tidak mau ikut dengan Raja Ping karena ia tetap ingin bersama sang ibu. Akan tetapi sang ibu justru lebih memilih suami barunya. 数到3，1。 Yisui yang terlantar di jalanan dengan harapan sang ibu berubah pikiran, namun tetap saja sang ibu tidak mau menerimanya lagi. Hingga beberapa hari kemudian, ia yang terpaksa akan ikut bersama Raja Ping yang merupakan ayah kandungnya. Ia pun pergi ke istana milik sang ayah, lalu pingsan di depan gerbang karena beberapa hari ia tidak makan. Kembali ke masa sekarang, Yisui yang hatinya penuh dendam dan penuh rasa sakit terhadap kehidupan yang selama ini ia jalani. Kini ia semakin memiliki ambisi untuk menjadi lebih kuat dengan harapan agar ia dianggap ada oleh semua orang. Setelah ia kembali ke sekte Shisan, tiba-tiba jantungnya berdetak kencang dan Mu Qingge menyadari kalau Yisui dalam bahaya. Di sana sang guru meminta Yisui untuk mengatakan jujur kenapa di dalam tubuhnya terdapat setetes sumber spiritual iblis. Namun Yisui tidak mau mengatakan apapun kepada sang guru karena ini merupakan takdirnya yang ingin menjadi lebih kuat. Lalu sang guru membawanya ke lembah Shifeng untuk menstabilkan kekuatan spiritual milik Yisui agar setetes sumber spiritual iblisnya tidak menyebar. Hingga pada akhirnya sang guru pun berhasil menyegel setetes sumber spiritual iblis tersebut. 但是金丹修士了。 谢谢。 Singkatnya ia lalu kembali ke hadapan sang ayah yang sangat marah kepadanya karena beberapa bulan terakhir Yisui tidak ada kabar. Ia yang ingin menghukumnya namun tiba-tiba tidak bisa dikarenakan kini setetes sumber spiritual iblis telah tersegel sehingga tidak bisa menyakiti tubuh Yisui lagi. 以后我不用再看父王的眼色了。 Namun meskipun begitu, pria bertopeng tersebut sudah mengetahuinya sehingga ia memberikan sebuah teh kepada Yisui yang ternyata teh tersebut sudah dicampur dengan air kejatuhan, yang dimana air tersebut membuat seseorang yang meminumnya akan mendapatkan kecurigaan dan kebencian dalam hatinya hingga 100 kali lipat. Asalkan Yisui kembali sakit hati dan ditindas oleh orang, maka Yisui akan putus asa dan membuat segel di dalam tubuhnya rusak, sehingga Yisui akan kembali dirasuki oleh setetes sumber spiritual tersebut. 只要木青哥在他心中坍塌。 Sedangkan di sekte Qi, ketua Wei Jiu yang telah berhasil menguasai teknik spiritualnya untuk mengalahkan Mu Qingge yang selama ini telah meremehkan dirinya. 好好尝尝得罪魏纠的滋味。 Hingga pada akhirnya ia pun berhasil menghadang Mu Qingge sehingga pertarungan pun terjadi. Yisui yang telah kembali ke sekte Shisan begitu terkejut karena sang guru tidak ada di sana. Ia pun mencarinya dan berhasil menemukannya sehingga ia pun melawan pasukan sekte Qi tersebut yang ingin membunuh sang guru. Setelah itu ia pun menyembuhkan sang guru dan membawanya pulang. 身子刚好，就不要多说话。 这时候要有口酒喝就好了。 Hingga keesokan paginya, Yisui yang berada di kamar Mu Qingge tak sengaja menemukan sebuah hadiah dari Pangeran Suyu yang berupa tusuk giok untuk Mu Qingge. Dan sesaat ia mengingat kejadian pahit di waktu kecilnya yang dimana dulunya ia dibeli oleh ayahnya sendiri dengan menggunakan tusuk giok tersebut.
Ia lalu menghadang Pangeran Suyu dan melempar tusuk giok itu ke hadapannya hingga rusak dan bertanya-tanya apa maksud dari Pangeran Suyu yang memberikan hadiah berupa tusuk giok seperti itu kepada Mukingge, sehingga perdebatan pun terjadi. 却先入九华后入西山。 Lalu Mukingge pun datang dan meminta maaf kepada Pangeran Suyu karena muridnya telah merusak hadiah pemberiannya. Namun tidak dengan Yisui yang dari awal memang sudah meminum air kejatuhan, yang dimana air tersebut membuat seseorang yang meminumnya akan mendapatkan kecurigaan dan kebencian dalam hatinya hingga 100 kali lipat. Sehingga ia pun ingin membunuh Pangeran Suyu. Namun serangannya tersebut dihentikan oleh gurunya hingga Yisui pun pingsan. Setelah itu Yisui yang masih pingsan lalu dibawa oleh Mukingge ke sektenya. Di sana Mukingge merasa heran kenapa Yisui masih bisa mengeluarkan kekuatan iblis padahal ia sudah menyegelnya. Lalu ia masuk ke dalam formasi lautan kesadaran jiwa milik Yisui dan ia melihat semua kenangan pahit milik muridnya tersebut. Masalah ini begitu rumit yang membuat Mukingge akan pergi ke desa Puxin untuk menemui Paman Yesin yang merupakan gurunya. Setelah sampai di sana, ia meminta sang guru untuk menunjukkan kenapa Yisui masih memiliki kekuatan iblis padahal ia sudah menyegel setetes sumber spiritual tersebut. Lalu sang guru menunjukkan sebuah lukisan dan Mukingge pun masuk ke dalam. Yang ternyata di masa depan Yisui sudah ditakdirkan menjadi iblis dan menghancurkan dunia. Mukingge yang mengetahui hal tersebut tidak akan membiarkan Yisui muridnya ini menjadi seorang iblis. Setelah ia kembali lalu mengikat Yisui dengan kekuatannya dan ia akan memaksa mengeluarkan setetes sumber spiritual iblis tersebut di dalam tubuh Yisui. Namun Yisui memohon kepada sang guru untuk tidak melakukan itu karena selama puluhan tahun setetes sumber spiritual tersebutlah yang selama ini telah menyelamatkannya sehingga ia menjadi kuat seperti ini dan berhasil menakut-nakuti orang-orang yang selama ini telah menghina dan menindas dirinya. Akan tetapi Mukingge tetap akan mengeluarkan setetes sumber spiritual iblis tersebut dari tubuhnya. Mukingge yang kedatangan Pangeran Suyu lalu segera keluar dari sana dan Yisui yang merasa cemburu lalu ia pun semakin kecewa hingga pada akhirnya ia pun berhasil menghancurkan ikatan tersebut dan langsung keluar untuk membunuh Pangeran Suyu. Yisui yang kalah oleh gurunya lalu ia pun diikat kembali. Mukingge lalu pergi ke puncak langit untuk mengambil 12 kelopak lotus es yang dijaga ketat oleh harimau putih. Ia yang berhasil mendapatkannya lalu memberikannya ke tubuh Yisui yang mampu memulihkan kekuatan jiwa spiritual seseorang supaya Yisui tidak dikendalikan lagi oleh rasa putus asanya tersebut. Lalu ia meminta Zheng Yi untuk menjaga Yisui sementara ia akan pergi ke sekte Jihua untuk membicarakan hal ini dikarenakan sebelumnya Yisui ingin mendapatkan kitab iblis di sekte tersebut demi mendapatkan sumber spiritual iblis yang berada di alam baka. Namun setelah Mukingge pergi, pria bertopeng itu datang yang membuat Zheng Yi pingsan. Bahkan pria bertopeng itu mengeluarkan 12 kelopak lotus es di dalam tubuhnya Yisui hingga pada akhirnya Yisui pun kembali berhasil mengeluarkan teknik iblisnya. Mukingge yang sudah sampai di sekte Jihua justru tidak disambut dengan hangat karena mereka sudah mengetahui kalau Mukingge datang ke sini untuk mencuri kitab iblis dan menguasai teknik tersebut untuk menjadi pemimpin iblis. Kembali kepada pria bertopeng yang memberikan sebuah batu spiritual iblis yang merupakan sebuah kunci agar Yisui bisa mendapatkan sumber spiritual iblis di alam baka sehingga Yisui tidak perlu lagi mendapatkan kitab iblis tersebut. Hingga pada akhirnya Yisui pun berhasil mendapatkan kekuatan sumber spiritual iblis tersebut.
Mukingge yang berada di sekte Jihua pun melihat terdapat kekuatan yang begitu dahsyat tepatnya di tempat Yisui dirantai, sehingga ia menyadari kalau itu merupakan Yisui yang berhasil mendapatkan sumber spiritual iblis. Wei Jiu lalu datang untuk membantu Mukingge, dan Mukingge meminta ketua sekte Jihua untuk memberikan kitab iblis tersebut kepada dirinya, karena jika tidak maka dunia akan hancur. Kembali kepada Yisui yang kini memiliki kekuatan iblis yang sangat luar biasa, sehingga ia mengalahkan semua para pasukan kerajaan musuh dengan mudahnya. Lalu tak lama kemudian Mukingge pun datang, yang kini telah berhasil menguasai kitab iblis yang mampu menyerap kekuatan orang lain dan kekuatan spiritual segala makhluk, sehingga pertarungan pun terjadi. Yisui yang kalah lalu kekuatan sumber spiritual iblis tersebut pun langsung diserap oleh gurunya. Di sini Mukingge lalu berbohong dengan alasan kalau ia menjadikan Yisui sebagai muridnya, karena sejak awal ia memang ingin mendapatkan kekuatan spiritual iblis tersebut. Padahal yang sebenarnya Mukingge mengatakan seperti itu supaya Yisui tidak memiliki ambisi lagi untuk mendapatkan kekuatan sumber spiritual iblis tersebut. Dikarenakan jika Yisui sudah dikendalikan oleh kekuatan iblis, maka Yisui akan menghilang untuk selama-lamanya, dan sang guru tidak akan membiarkan hal itu terjadi. 你我的师徒之缘，这一切都是我的主张，所以是。 Namun tidak dengan Yisui yang mempercayai perkataan dari gurunya yang telah memanfaatkan dirinya, yang membuat ia sangat membenci gurunya tersebut. Dan ketika Mukingge telah sampai di alam baka, lalu ia ingin mengembalikan dengan menyegel sumber spiritual iblis tersebut. Namun ia tidak berhasil dan diserang oleh kekuatan yang sangat luar biasa, yang membuat ia terkejut karena kekuatan itu berasal dari klan dewa. Namun anehnya kenapa dewa berada di alam baka. 幽界之中怎会有仙人？ Xiao Xiao lalu memanggil kakaknya yaitu Mukingge, namun ternyata itu hanyalah sebuah jebakan untuk kakaknya, karena ia ingin mengeluarkan sumber spiritual iblis tersebut dari dalam tubuh kakaknya tersebut dengan mengundang Yisui dan keempat sekte besar lainnya. Setelah itu Yisui langsung mengecek tubuhnya sang guru, dan ia pun begitu terkejut ketika mengetahui di dalam tubuh sang guru tidak ada kekuatan sumber spiritual iblis, yang artinya selama ini gurunya tidak memanfaatkan ia demi mendapatkan kekuatan iblis tersebut, melainkan sang guru memang berniat ingin menyelamatkan ia dari kekuatan iblis tersebut. Yisui pun begitu menyesal, namun itu sudah terlambat dikarenakan keempat sekte tetap menganggap kalau Mukingge telah berkhianat dan ingin menguasai dunia. Di sana Yisui meminta keempat sekte untuk tidak melanjutkan formasi itu, karena Mukingge menginginkan sumber spiritual iblis bukan untuk menguasai dunia, melainkan ingin menyelamatkan dirinya. Namun tetap saja keempat sekte tidak mau mendengar ucapan dari Yisui. Bahkan adiknya Mukingge yang bernama Xiao Xiao juga terkena formasi tersebut, dikarenakan Xiao Xiao yang memiliki kekuatan spiritual milik Mukingge, sehingga ia pun musnah. Begitupun dengan Mukingge yang membuat Yisui begitu bersedih. Dalam penyesalan tersebut, Yisui lalu mengorbankan setengah pil emasnya untuk mengumpulkan secercah jiwa yang tersisa dari gurunya. Bahkan Xiao Xiao juga ikut terbawa olehnya. Lalu ia pergi ke pohon reinkarnasi dan memberikan secercah jiwa tersebut ke dalam pohon itu agar gurunya itu bisa bereinkarnasi kembali. Setelah keempat sekte datang dan tidak akan membiarkan Mukingge bereinkarnasi, namun Yisui mencegah mereka. Bahkan ia menyegel Gunung Jue agar semua orang dari luar tidak bisa masuk ke dalam.
Setelah itu ia pergi ke gua gerbang Wangxiang karena Mu Qingge pernah mengatakan kalau sumber spiritual iblis telah disegel di tempat tersebut. Dikarenakan ketika Mu Qingge ingin menyegel sumber spiritual di alam baka namun ia tidak berhasil. Dikarenakan ternyata yang bisa melakukan itu semua hanya orang yang memiliki kekuatan iblis tingkat tinggi, sehingga ia menyegelnya di gua gerbang Wangxiang. Namun Yi Sui dan Zheng Yi tidak menemukannya. Bahkan sedikit energi dari sumber spiritual iblis pun mereka tidak rasakan. 18年后还怎么护着师傅啊？ Dan singkatnya kita pun kembali ke masa sekarang, yang dimana Zheng Yi sedang memarahi Sui yang begitu bodoh dan sangat keras kepala karena dulu telah membiarkan guru mereka mati hanya demi menolongnya. Dan Yi Sui yang menyesal di hari ini ia akan membuat gurunya itu menjadi muridnya supaya ia bisa mengajarinya beberapa teknik spiritual agar sang guru bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari ningali film. Saya Otong undur diri dan salam Sundaners.